Michelle, kita kan udah pernah ya ngobrolin tentang apa saja nih produk kamu. Nah, di sini aku mau ulas lebih dalam lagi nih tentang konsep personalisasi yang diterapkan di Holy Grails untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Apa yang membuat layanan DIY atau do it yourself ini untuk parfum begitu menarik dan berbeda dari produk wangian lain di pasaran? Oke, nah ini cukup menarik sih Kak sebenarnya, karena Holy Grails ini udah menerapkan sistem personalisasi itu jauh sebelum kita launching produk DIY ini gitu. Nah, jadi kalau boleh sedikit cerita ya, jadi kita tuh dulu waktu awal ada produk body mist yang pilihan variannya so far kan ada 15, tapi waktu awal launching itu hanya 5 varian aja. Nah, di situ kita setiap bulan kita launching 1 atau 2 variasi baru. Nah, setiap bulan itu tim kita melakukan riset yang sebenarnya cukup sederhana ya Kak, melalui polling atau komen di postingan TikTok dan juga Instagram kita. Jadi Holy Grails ini jadi Holy Gangs customer kita, jadi kita menyebut customer kita ini Holy Gangs ya, Holy Grails dan Holy Gangs. Gitu mereka bisa pilih atau request aja gitu, komen misal mau wangi, Kak aku lagi begini wangi coklat, bikin dong wangi rose seperti itu. Nah, nanti kita bikin sesuai permintaan mereka. Jadi Holy Gangs ini dari awal sudah dilibatkan dalam pembuatan produk kita, varian-varian terbaru kita gitu. Oke, jadi kamu tuh lebih banyak ya mendengar permintaan dari customer mereka, customer kamu. Kamu lebih banyak juga melakukan riset ke customer kamu untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh para customer kamu. Seperti itu ya Michelle ya. Yeah. Nah, selanjutnya apakah kamu juga bisa melihat tren personalisasi ini sebagai masa depan dari industri wewangian, dan bagaimana Holy Grails berencana untuk terus berinovasi dalam area ini? Menurut saya sih personalisasi ini memang hal yang penting banget ya dalam industri wewangian. Karena kalau aku ya Kak, kalau wangi itu udah bisa menjadi kayak ciri khas gitu. Misalnya wangi, kebetulan kan saya suka wangi sweet floral gitu. Nah, wangi-wangi sweet floral ini wanginya Michelle banget ya, teman-teman dekat aku tuh bisa seperti itu gitu. Jadi wangi ini menurutku sangat-sangat personalized gitu, dan banyak juga loh testimoni dari Holy Gangs yang cerita begitu juga. Nah, selain itu juga kalau wangi aroma parfum gini kan nggak ada patokan yang ini pasti enak menurut semua orang, ya ini pasti nggak enak, kan nggak ada kayak gitu. Jadi very personalized, balik lagi ke selera orang masing-masing gitu. Ada orang yang misal suka banget nih wangi manis, wangi kue, tapi ada juga orang yang malah enak gitu, nggak suka wangi manis, sukanya seger-seger. Nah, makanya personalisasi dan juga diferensiasi produk ini penting banget sih dalam sebuah brand. Oke, jadi lebih kena juga ke setiap pembelinya gitu ya, lebih terasa dekat juga ke setiap pembelinya. Nah, hingga saat ini apa saja produk-produk dari Holy Grails? Kita sebenarnya awalnya mulai dari body mist dulu ya Kak. Jadi di awal kita jual body mist murca-murca ya kan, harga 20 ribuan. Waktu itu rame banget tuh di TikTok. Lalu karena dari situ rame, kita bikin versi deo spray-nya, deodoran spray. Ini unik juga sih Kak, karena dia selain deodoran tapi juga ada wanginya, sekaligus ada parfumnya gitu. Dan kita ini kan deonya bahan dasar utamanya tuh natural ya Kak, dari tawas cair dan juga ekstrak daun sirih. Dan ketika di mix dengan parfum tuh ini nggak bikin yang jadi tambah kacau gitu baunya. Karena kan Kakak pasti tahu deh modelan yang bau deodoran terus kena keringet tuh ditambah kena parfum lagi, baunya jadi kayak udah nggak karuan gitu. Nah, kalau di spray Holy Grails ini aku jamin wanginya nggak bakal yang nyampur sama bau keringet jadi pusing gitu, karena kuncinya ada di tawas dan ekstrak daun sirihnya gitu Kak, untuk netralin aroma yang tidak sedap tadi. Dan parfumnya tuh juga soft gitu, kita formulasikan emang spesial untuk ketiak, makanya beda ya dengan body mist yang untuk badan. Nah, untuk produk body mist dan deo ini kita juga sediain paket bundling, jadi mini series gitu, satu set. Jadi selain yang 75 ml tadi, kita ada sepaket yang per botolnya tuh isi 30 ml aja, tapi sebok isi 8 dan 10 varian gitu. Dan ini berhasil banget sih di pasar, apalagi untuk customer baru yang masih bingung dan pengen coba-coba dulu. Biasanya sih pada beli yang mini series ini dulu gitu. Nah, lalu kita juga ada parfum ya, of course, EDP gitu. Kita ada banyak macam packagingnya, bermacam-macam banget ukuran. Ada yang travel size 12 ml gitu, bisa digantung ke tas. Ada yang botol kaca juga 30 ml-an, ada yang 50 ml-an juga. Selain itu kita ada air freshener ya, pengharum ruangan gantung gitu, yang wanginya juga persis sih kayak body mist kita. Ini tuh kita karena
dulu banyak banget ya yang bilang kalau body mist kita tuh selain dipakai di badan juga dijadiin pengharum ruangan katanya, karena warnanya relaxing gitu kan wanginya. Dan yang menarik banget selanjutnya kita tuh ada DIY kit seperti yang tadi saya presentasikan. Jadi DIY kit ini untuk membuat parfum sendiri sesuai dengan mood atau selera kita. Jadi isinya lebih ke alat-alat dan juga bahan untuk racik-racik parfum gitu sih. Jadi ada fragrance oil, base parfum, sampai bahkan pipetnya juga sudah include di dalam Holy Grails DIY kit set ini. Lalu yang last banget terbaru kita ada shimmer perfume. Jadi ini tuh set satu box gitu, 4 piece, harganya cuma 150.000 dan itu botolnya kayak kaca cantik 50 milian gitu. Dan yang bikin lebih menariknya lagi, ini tuh bukan cuma sekedar parfum tapi juga ada glitternya. Jadi parfum mix body highlighter gitulah konsepnya. Dan ini unik banget kan, jadi ada efek shimmer-shimmer gitu di badan, dan ini terlaris banget sih untuk saat ini, masih baru juga kan, kasih tau aku lokal brand emang belum ada sih yang shimmering perfume begini. Seperti itu. Apa aja nih kira-kira inovasi terbaru yang memang telah dilakukan oleh Holy Grails untuk bisa memberikan pengalaman unik dalam memilih parfum? Bagaimana produk-produk seperti parfum dengan glitter, terus juga ada varian aroma spesifik dapat menarik minat konsumen, terutama generasi muda? Saat ini brand parfum itu kan sudah menjamur banget ya Kak. Kalau kita bandingin misal dengan 2-3 tahun yang lalu aja, itu udah jauh banget gitu perkembangannya. Brand-brand parfum baru ini di 2023, 2024 udah bener-bener banyak banget bermunculan. Nah, Holy Grail sebagai brand yang udah duluan kan nggak bisa tuh kayak santai-santai aja, kayak ya udah gitu. Kita harus bener-bener putar otak supaya konsumen ini nggak pindah. Karena sekarang kan emang udah banyak banget, kita search mau wangi apa gitu, kita tinggal tulis aja dan itu udah keluar dari berbagai macam brand. Nah di situ makanya kita tim Holy Grails ini adalah untuk mengeluarkan produk yang bukan sekedar parfum wangi aja gitu, tapi juga ada glitternya, jadi ada fungsinya gitu. Dan ini setahu aku belum ada nih di Indonesia lokal brand yang ngeluarin seperti ini gitu. Jadi hal ini akan menjadi pembeda dan juga unique selling point untuk Holy Grails yang nggak dimiliki oleh brand lainnya. Jadi harapannya sih konsumen bisa pilih Holy Grails nih, karena yang kayak gini tuh cuma ada di Holy Grails gitu. Iya, karena ini memang sangat berbeda ya dari produk-produk lainnya. Nah, bisa nggak sih Michelle juga jelaskan proses di balik pengembangan varian baru seperti parfum DIY dan juga koleksi body mist dengan aroma yang unik lainnya? Nah, jadi ketika tim R&D Holy Grails ini discuss tentang produk baru, kita tuh selalu mulai dengan satu pertanyaan Kak, kayak apa sih yang dikeluhkan oleh konsumen gitu, dan kita coba untuk menjawab pertanyaan itu gitu. Misal seperti yang tadi saya ceritakan ya, konsumen ketika melihat produk yang viral dan terjualnya banyak, konsumen tuh malah takut Kak, takut wanginya tuh pasaran. Misal katakanlah produk kita terjual 10.000 gitu ya, orang tuh malah lihat bisa, ya nanti wanginya sama dong kayak 10.000 orang lainnya, seperti itu. Nah, jadi kita ya berusaha lah menjawab keluhan itu dengan membuat suatu produk yang wanginya nggak mungkin pasaran gitu, yaitu dengan produk DIY kit ini. Jadi DIY kit ini tuh satu kit yang bisa membuat lebih dari 200 aroma, kita racik-racik sendiri, dan itu very personalized kan, makanya bahkan kita tuh bisa atur sendiri seberapa awet parfum itu gitu. Jadi kalau mau awet banget mungkin kita bisa bikin produknya itu outputnya jadi yang roll on, yang oil base gitu, full bibit. Nanti bisa juga kalau misal kita orang sukanya semprot-semprot, yang suka reapply terus, kita bisa bikin produknya itu jadi light kayak body mist gitu. Jadi very personalized di DIY kit ini. Jadi bisa macam-macam ya, terserah kita sukanya, preferensinya mau macam-macam. Kalau aku kan tipikal sukanya yang semprot-semprot nih gitu kan. Nah, bagaimana nih Holy Grails memanfaatkan platform digital seperti TikTok, Instagram, apalagi tadi kamu bilang kan kalau di TikTok nih laris banget ya bisa kan? viral. Untuk bisa membangun kedekatan dengan konsumen, seberapa penting? Kita tahu sekarang semua orang live ya kan? Live shopping ini menjadi strategi pemasaran dari Holy Grails. Apa dampaknya ke loyalitas pelanggan? Nah, untuk TikTok dan Instagram ini memang berperan penting banget ya Kak, untuk kita kan bisnis online gitu ya, jadi TikTok dan Instagram ini tuh udah kayak pasar gitu loh di dunia online gitu ya, karena orang-orang kan sekarang kumpulnya di situ, apalagi anak-anak muda kan kumpulnya di situ, jadi kita ya sebisa mungkin membangun kedekatan dengan konsumen tuh di situ gitu, di Instagram dan juga TikTok. Dengan cara apa ya, sebenarnya macam-macam banget, nggak hanya live shopping tapi juga bisa melalui video gitu yang kita bikin, misal bisa video yang ikutin tren
konten atau video storytelling. Tapi kalau dari Holy Grails nih, biasanya video yang sering viral itu justru video dimana kita bacain komen-komen gitu. Kita bacain komen mereka yang isinya tentang cerita mereka tentang produk kita ketika mereka beli produk kita, pengalamannya gimana, atau biasanya mereka testimoni gitu. Terus kita kasih tanggapan. Nah, kadang kita kasih hadiah juga buat yang komennya dibacain gitu untuk menarik orang-orang pada ikut komen gitu kan. Nah, di situ kebangun banget tuh komunikasi antara brand dan juga Holy Grails dan juga Holy Gangs gitu, brand dan juga konsumen ya. Karena komunikasinya kan dua arah gitu, nggak cuman mereka kayak nonton video aja, tapi benar-benar kita juga kita baca ini komen-komen mereka gitu. Dan sama halnya dengan live shopping ya, kalau live shopping ini kan salah satu cara paling cepat gitu buat kita bisa komunikasi dengan konsumen. Dan kadang host-host kita tuh kalau live itu nggak cuma pure promosi, tapi juga kadang kita ngobrol-ngobrol, chit-chat gitu. Kadang kita juga main games dan banyak juga loh Kak yang penonton kita tuh rutin. Jadi benar-benar mereka tungguin nih. Oh, hari ini jam segini kakak yang ini nih, host ini nge-live gitu. Aku mau ramein. Kak besok aku datang lagi ya jam segini gitu. Nah, mereka bahkan kadang tuh baik banget Kak. Jadi kayak membantu kita host-host misalnya lagi rame pertanyaan nih, mereka bisa bantuin pertanyaan pembeli-pembeli baru gitu. Nah, jadi sedekat itulah hubungan kita dengan Holy Gangs ini. Gitu. Jadi nggak sekedar jualan ya, tapi kalau aku lihat ini ada kedekatan emosional juga gitu ya. Nah, bagaimana pengalaman langsung dengan pendiri perusahaan kamu artinya dalam sesi live shopping berkontribusi pada pengalaman belanja yang lebih personal lagi bagi konsumennya? Nah, kayak yang tadi aku ceritain, kalau live shopping ini kan emang cara tercepat gitu ya buat calon konsumen ini bisa berkomunikasi, dapat jawaban tentang produk-produk kita gitu. Nah, selain itu menurutku juga kalau live ini kan kita bisa jawabnya tuh lebih detail daripada kita ketik ya, daripada teks gitu. Jadi banyak banget nih kalau di komen-komen live kita gitu, mereka pada minta rekomendasi kayak, Kak dari host-host gini, kayak Kak misal aku sukanya wangi yang soft-soft, kalem, apa ya gitu. Nah, nanti kita bisa arahin, oh kalau soft ambil yang ini aja Kak, wangi baby, wangi milky, misalnya kita kasih rekomendasi kayak gitu ya. Makanya jadi lebih personal karena ini yang direkomendasi nih sama hostnya gitu. Dan mereka juga kadang tuh follow up, jadi kayak setelah beli, misal tadi kita rekomenin gitu, terus mereka beli kan. Nah, besoknya ketika barangnya udah sampai, mereka komen lagi ke kita, datang lagi di live streaming kita gitu, Kak aku udah coba nih yang kemarin milky sesuai rekomen kakak, ternyata enak banget gini. Jadi bener-bener kedekatannya tuh terbuat banget dari situ, terbangun gitu dari sesi live ini. Nah, peran kamu di situ hadir untuk bersama mereka seperti apa jadi? Kadang aku juga ikut nge-live gitu, jadi hostnya, jadi tahu sendiri. Terus kalau misal karena aku ini ownernya dan mereka tahu gitu, mereka lebih lebih enak buat nyampein kesan, misal saran atau apa kayak, Kak produk yang ini kalau bisa gini Kak pengirimannya apa, jadi bisa langsung ke aku dan mereka kan lebih seneng gitu. Ini nih pemilik langsung, aku bisa ngomong sama kayak reachable gitu loh pemiliknya. Oke, gitu. dan kamu tuh terbuka ya dengan para Holy Gang itu ya. Oke. Bisa ngobrol. Iya, bisa ngobrol ya. Nah, menurut kamu nih, apa yang membedakan Holy Grails dengan merek parfum lain di Indonesia? Bagaimana juga Holy Grails mengatasi persaingan dengan brand lain yang juga menyediakan produk wewangian unik, apalagi kita tahu banyak banget sekarang produk parfum. Iya, nah ini menarik banget sih Kak, karena jujur sekarang ini pasar parfum lokal ini perputarannya cepet banget lah ya Kak, bisa dibilang kayak hari ini misal kita launching produk A gitu, minggu depan itu brand-brand lain udah bisa keluarin produk dengan nama varian yang sama gitu. Jadi kayak bahkan nih banyak banget parfum-parfum yang kayak non Bepom gitu, mereka bikin KW-an, misal parfum Holy Grails itu desainnya bisa plek-ketiplek gitu dengan punya Holy Grails. Jadi kayak banyak juga orang tuh ketipu dan ujung-ujungnya salah beli gitu. Nah, gimana caranya konsumen Holy Grails tetap pilih Holy Grails di antara banyaknya pilihan brand lain dan juga opsi KW-KW-an yang lebih murah ini, yaitu dengan branding sih. Kita bangun branding, kita bangun kedekatan tadi dengan customer kita jaga trust mereka. Misal contohnya seperti ini Kak, karena kita kan jualnya online ya mostly. Nah, produk parfum kita ini kan banyak yang botolnya botol kaca, which is kan lebih fragile ya, kayak gampang pecah. Kita kan pengiriman barang juga kan. Misal barang kita pecah ketika sampai ke rumah customer, walaupun itu kesalahan misal di pihak ekspedisinya, karena tuh kita kan udah kasih bubble, kita kasih dus dan mostly sih aman juga. Cuman kalau kayak gitu kan ya udah kita tetap ganti daripada kayak customer tuh udah beli di kita lalu malah kecewa gitu. Jadi kita jaga kepercayaan konsumen seperti itu. Oke, walaupun kesalahan bukan di kamu. Iya, kadang yang lain nggak apa-apa sebenarnya. Berarti kan mungkin pas kurirnya atau gimana, tapi ya untuk menjaga supaya tidak kecewa konsumennya. Jadi ya udah kita ganti aja. Jadi tetap diganti aja gitu ya. Dengan banyaknya nih pilihan wangian di pasar
pasar. Gimana caranya Holy Grails ini bisa memastikan bahwa produk yang kamu ciptakan ini tetap bisa relevan dan menjadi pilihan utama bagi konsumen? Selain dari tim internal kita yang selalu riset tentang tren-tren sekarang gitu ya Kak di pasar, kita juga dengerin banget nih kalau misal ada komplain atau masukan dari konsumen ya kayak tadi gitu. Jadi kita bisa ngerti gitu concern konsumen sekarang nih apa sih gitu, dan juga basicnya sih seperti yang tadi ku ceritakan, kita waktu developing produk ini kan kita udah kayak discuss gitu dengan Holy Gangs dengan konsumen gitu. Dan juga termasuk kita punya reseller kan, toko-toko gitu yang kita sering ajak ngobrol kayak sharing-sharing, misal sekarang ini konsumen carinya seperti apa dan kenapa gitu. Reseller aku ini kan pegang banyak merek-merek, jadi kita bisa kayak ini loh yang lagi dicari, ini loh yang lagi rame, kita bisa seperti itu untuk tahu sekarang pasar itu sukanya seperti apa. Nah selain itu kita juga ada tim yang rutin nih, tiap hari kita bacain testi review kita di marketplace kita gitu, jadi kita tahu lah feedback dari konsumen ini seperti apa. Oke, jadi memang bukan hanya riset tetapi juga rutin evaluasi melalui setiap komentar yang masuk begitu ya. Nah, apa saja sih sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi oleh Holy Grails dalam mempertahankan inovasi dan personalisasi produk di industri yang kompetitif ini? Nah, sebenarnya kalau tiap brand itu kan punya unique selling point-nya sendiri, tapi tantangan terbesarnya itu justru kalau Holy Grails ini di persaingan dengan produk-produk KW dan non BPOM sih Kak. Kayak tadi aku udah sempat singgung ya soal oknum-oknum yang bikin KW-an produk kita gitu ya dengan harga yang lebih murah, packaging yang super mirip, bahkan mereka tuh pakai video promosi kita gitu untuk jualan produk dia gitu. Nah sebenarnya kita bisa ajukan juga sih ke marketplace untuk take down, tapi itu benar-benar takes time dan realitanya nggak segampang energi itu. juga. Iya, dan oknum-oknum ini tuh misal di take down ya Kak, dia bisa ya udah upload lagi gitu. Ya itu dari marketplace-nya sih ya kayaknya. Jadi itu bikin kita kelimpungan sendiri gitu. Dan herannya sih mereka bisa jualan tanpa BPOM gitu, dan bahkan copy produk orang lolos-lolos aja. Sementara kita kan ada HKI juga ya. Nah sebenarnya masalahnya bukan ke konsumen tuh kita takut nih konsumen pindah ke mereka gitu, sebenarnya enggak Kak, cuman karena dari segi kualitas kan beda ya, memang pasti beda dong segi kualitas Holy Grails dan juga yang KW-KW, cuman mungkin tuh banyak juga kadang konsumen tuh nggak ngeh atau mungkin pas kurang teliti mau cepet-cepet check out malah jadi check out yang KW gitu. Nah makanya kayak kadang kita merasa dirugikan banget ya kalau orang sebenarnya mau cari Holy Grails jadi kenal lah yang KW-KW ini. Dan juga kadang bahkan nih ada yang komplain kayak, Kak ini kok baunya alkohol doang gitu, ketika di foto loh itu bukan botol kita Kak, itu stikernya doang yang sama, jadi kayak dia beli yang KW gitu. Nah itu meresahkan banget, dan juga harapannya sih saya sih harapannya dari pihak marketplace bisa ngeluarin kebijakan ya atas isu ini, karena benar-benar merugikan gitu. Jadi saingannya justru malah produk KW ya. Iya, dan akhirnya sekarang gimana visi Holy Grails untuk masa depan dalam hal pengembangan produk dan juga perluasan pasar, baik di dalam negeri atau mungkin punya cita-cita sampai ke internasional? Nah, untuk saat ini sih kita Holy Grails ini masih mengembangkan brand gitu di pasar lokal ya, di Indonesia gitu. Harapannya kan bisa tersebar, tapi ya doakan supaya kita bisa go internasional juga ya Kak, amin. Karena sebenarnya kan banyak banget loh orang-orang di negara-negara tetangga, khususnya paling banyak Malaysia, itu mereka mungkin lihat video-video kita gitu di TikTok karena bahasanya juga mirip kan Kak. Jadi kayak kadang FYP di mereka, dan mereka tuh pengen beli gitu, dan nggak sedikit juga yang kadang beli kita kirim pakai DHL gitu bisa. Nah, beberapa mereka sama teman-temannya gitu jualin lagi, dan ini unik banget. Kita ada satu reseller yang sebenarnya dia itu orang Indonesia tapi kuliah di Malaysia gitu. Nah, dia pulang 6 bulan sekali dia bawa Holy Grails, dia beli Holy Grails kayak bahkan bisa banyak loh Kak, jumlahnya puluhan sampai ratusan piece gitu. Mereka dia jualin lagi di teman-teman satu unifnya gitu. Jadi kayak just tip dari Indonesia ke sana ya. Iya, hand carry gitu. Dan banyak loh sampai 100 lebih waktu itu. Iya. Jadi ya semoga aja kita bisa segera expand dan tersebar baik di Indonesia maupun bisa ke luar negeri, ke internasional. Oke,